Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Gus El Afif Badrul Munif selaku jajaran Suriah MWC NU Kecamatan Turen, dan tak lupa kami sapa kepada seluruh pemirsa NU Turen Official dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan ngaji Ramadan secara online. Semoga apa yang kita ngaji pada sore hari ini senantiasa diberikan berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana roh syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk pembahasan ataupun ngaji pada siang hari ini menjelang sore ini, nanti kita akan membahas tentang fadilah bulan Ramadan. Apa sih fadilah bulan Ramadan itu? Kita sudah masuk pada hari yang ke-8. Yang ke-8 atau 9 ya, ke-8 ini. Nah, mari kita ngaji. Mumpung masih ada waktu sekitar 22 hari lagi. Kira-kira apa sih ya fadilah bulan Ramadan itu? Ketika kita sudah mengetahui fadilahnya, insya Allah nanti kita akan lebih semangat untuk ngurip-ngurip, istilahnya untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan banyak sekali ibadah. Mungkin kepada beliau kami persilahkan sepenuhnya untuk menyampaikan fadilah bulan Ramadan. Matur nuwun Gus Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada pemirsa NU Turen Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang menjelang sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu meski hanya lewat udara. Mudah-mudahan semuanya membawa hikmah dan manfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kehadirat junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dengan mengenalkan ajaran yang benar, yakni ajaran agama Islam. Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara di bulan suci Ramadan. Ini merupakan rahmat yang luar biasa. Karena Rasulullah ini mulai bulan Rajab biasanya beserta para sahabat ini senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban, yang artinya ya Allah berikanlah barokah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan minta wa baligna, dan sampaikanlah kami atau umur kami menangi bulan suci Ramadan. Mungkin Gus Munir juga sering melihat, kurang meniposo sekarang sudah meninggal. Artinya tidak menangi bulan puasa. Ini berarti alhamdulillah saya beserta Gus Munir beserta pemirsa yang saat ini menyaksikan pada siang hari ini masih ditakdirkan oleh Allah masih bisa menghirup udara di bulan suci Ramadan yang penuh barokah. Maka ini perlu kita syukuri, maka perlu kita isi bulan Ramadan ini agar nanti bulan Ramadan menjadi wasilah atau perantara bagi penyelamat kita, terutama penyelamat kita nanti waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang artinya di alam abadi yang tidak ada akhirnya.
Lalu apa yang pertama kita lakukan agar bulan Ramadan ini betul-betul bermanfaat bagi kita? Artinya ini apa ada bulan Ramadan yang puasanya nggak bermanfaat? Ternyata ada. Ini mungkin Gus sudah sering mendengar, pemirsa paling mendengar. Rasulullah pernah dawuh bahwa rubba so'imin, banyak orang puasa itu tidak mendapat apa-apa illal ju' wal ats, artinya mek luwe tok, hanya kelaparan saja, tidak mendapatkan pahala. Kan ini sangat rugi bagi kita, sudah lapar, sudah haus tapi nggak dapat apa-apa, ini sangat rugi. Lah ini karena apa? Karena ternyata menurut para alim ulama ada khamsatu asya tuhbitus saum, 5 perkara yang menghancur leburkan pahala puasa. Yang pertama ini sering mungkin kita lakukan, yakni al-kadibu, goroh, bohong. Ya mungkin saya, Gus dan pemirsa pernah mendengar ada orang ditelepon, sering sekali saya mendengar, "Saman di mana?" Setelah itu saya jawab, "Saya di Malang." Loh, padahal di depan saya ini di apa ya, bukan di Malang atau mungkin di daerah yang lain. Sering sekali, dan itu seperti bukan dosa. Seandainya yang melakukan itu orang puasa, leburlah pahala puasanya. Ini perlu kita hindari. Bahkan kalau bisa jangan membohongi meskipun hanya anak kecil. Karena para aulia kita, para waliullah kita ini mengajarkan meskipun pada anak kecil ini tidak bohong. Ada cerita Sunan Giri pernah ngomong putunya, itu ada gajah, menunjuk kepada batu, dan ternyata tidak bohong, batunya berubah jadi gajah. Artinya apa? Beliau tidak bohong. Jadi kalau sampai bohong, masa aulia bohong? Artinya apa? Kita perlu menghindari bohong meskipun kepada anak kecil, meskipun hanya ngudang dan lain sebagainya, terutama bulan puasa harus dihindarkan. Yang kedua ini juga tidak kalah sering kita lakukan, yakni adalah wal ghibatu atau ngerasani. Ngerasani itu misalkan yang mendengar, saya membicarakan orang, yang mendengar itu marah. Misalkan saya membicarakan Gus Munir, wah Gus Munir itu kepinteran, luar biasa ilmunya, masya Allah, alfiyah 1000 nadom apal. Itu bukan ngerasani, karena apa? Kalau mendengar nggak marah. Tapi kalau sebaliknya, masya Allah Gus Munir itu kalau puasa turu tok mulai esok sampai sore seperti itu. Kalau ini marah, berarti itu ngerasani. Berarti ini sangat sering. Jadi kalau sekarang terlebih di zaman media sosial, ngerasani tidak hanya dengan mulut tapi dengan tangan. Kalau dulu ada istilah apa ya? Istilah pepatah itu mulutmu harimaumu, sekarang ini tanganmu harimaumu. Karena kita dengan tangan bisa menyebabkan kekisruan dunia. Kita dengan tangan bisa menyebabkan di atas ngerasani, fitnah dan lain sebagainya. Maka kita perlu mengatur jari jemari kita sebelum nanti jari jemari kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu menghindarkan dari ghibah atau ngerasani. Bagi mungkin para pemirsa, para ibu-ibu, kalau mungkin yang biasanya belanja melijo di bulan puasa ini tidak terasa, memang tahu-tahu siang loh, ternyata yang dirasani sudah sekampung. Ini sangat berbahaya sekali. Di samping harus minta maaf nanti, karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berhubungan dengan hak Adam kecuali minta maaf. Ini pahala puasanya lebur. Jadi lebih baik kita tidur saja daripada ngerasani. Jadi ibadah yang paling enak itu memang tidur. Naumu shaimi ibadah. Jadi ternyata menurut Gus Ba kan ulama kita mengatakan tidur itu juga termasuk salah satu ibadah yang luar biasa karena bisa menghindarkan diri dari ngerasani. Wan namimah, adu domba mungkin kita jarang. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Wan nadru bisahwah, ini perlu melihat dengan syahwat. Jadi kalau kita puasa jangan sampai kita melihat sesuatu dengan syahwat, apalagi mencari yang bisa dilihat dengan syahwat, itu sangat berbahaya sekali. Puasa kita menjadikan hancur lebur. Itu yang pertama. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Ini saya mengutip dari penjelasan dari kitab Durratun Nasihin, bahwa Rasulullah ini pernah bersabda. Yang pertama itu tadi, berarti yang perlu kita hindari 5 itu tadi Gus. Yang kedua, untuk mengisi Ramadan agar Ramadan kita ini betul-betul bermakna, betul-betul menghindarkan kita atau bisa menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
kita bisa menyimak hadis yang disampaikan dalam kitab Durratun Nasihin ini. Yang pertama, man hadoro majlisal ilmi fi Ramadan. Siapapun yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, maka dicatat bikulli qodamin ibadah sana, satu langkah ibadah setahun. Jadi mungkin solusinya seperti saya dan Gus Munir ini saling-saling sama-sama sekarang ini tolabul ilmi fi Ramadan. Lah, lu tadi saya bawa sepeda, tadi saya bawa mobil, gimana ngitungnya Gus ya? Apa dihitung per ban gitu Gus ya? Mungkin per ban ya. Ini belum di LBM belum dibahas. Saya juga belum tahu. Ini mudah-mudahan ini dihitung per ban atau per uji sekalian itu agar mendapatkan satu ban putaran ban satu ibadah putaran setahun. Atau bagi para kaum muslimin muslimat atau para pemirsa yang ingin mendapatkan pahala yang banyak, misalkan karena Allah menghitungnya satu langkah itu ibadah setahun bagi yang mencari ilmu di bulan suci Ramadan. Misalkan ada kajian di Masjid Besar Al-Azhar, seperti salah satu contoh masjid besar kita di daerah Duren, itu bagi yang rumahnya dekat di rumahnya, kita jalan putar ya, ke stadion, mungkin ke masjidnya, kan itu seperti itu juga bisa. Seperti karena apa? Karena ada satu keterangan umat Nabi Musa itu aneh. Umat Nabi Musa itu dikatakan pernah ditanya oleh Nabi Musa, ini kalau masjidmu di mana? Masjidnya ternyata sangat jauh. Lah terus yang di dekat rumahnya ini makam. Loh, kalau kita kan kebalik, makam itu ditaruh di tempat yang sangat terpencil gitu sih. Sangat terpencil supaya kita enggak ditakuti atau apa itu. Kalau di umat Nabi Musa enggak. Makam ditaruh dekat rumah, karena apa? Supaya ingat mati. Terus masjidnya ditaruh jauh dari rumah, supaya apa? Supaya kalau jalan ke masjid itu jauh, pahalanya banyak. Bikulli qodamin ibadah tarsana, kalau pada bulan-bulan suci Ramadan. Maka itu pertama yang kita lakukan, kita tolabul ilmi di bulan Ramadan. Ini masih dalam rangka hadis ini. Terus dijamin orang yang tolabul ilmi seperti kita, mungkin pemirsa NU Turen official, kalau kita di rumah nggak melangkah ya mungkin hitungannya per pulsa untuk melihat YouTube-nya. Maka ini jangan lupa di subscribe ya, nanti NU Turen official ini di subscribe, di like nanti supaya apa? Supaya ini menjadi penerus amal kita. Dikatakan di sini wayakunu ma'itahtal arsi. Jadi orang yang mencari ilmu di bulan suci Ramadan, baik melalui siaran online seperti ini atau yang lain seperti apa, itu dijamin oleh Rasulullah akan bersama Rasulullah di suatu tempat yang sangat mulia di bawah ars. Artinya apa? Ini di atas surga. Kalau mungkin dalam kitab Daqaiqul Ahbar ada suatu tempat yang bersandingan dengan ars, itu namanya Hadiratul Qudsi. Itu tempat tertinggi di atas surga. Ini bersama Rasulullah. Maka kalau panjenengan ingin sesuatu tempat yang sangat tinggi, ini marilah kita sama-sama tolabul ilmi. Meskipun Gus sudah sangat pintar baca kitab kuning sendiri, ini berangkat ke kantor MWC, saling tolabul ilmi meskipun sudah bisa. Ini yang kita buru adalah rahmatnya Allah, pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah ibadah setahun dan dijamin bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala kalau bulan suci Ramadan. Yang kedua apa? Wa mang dawama alal jamaah. Ini masih terusannya hadis yang tadi. Siapa yang mau melanggengkan jamaah? Artinya apa? Di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah jamaah. Jadi jamaah ini sangat penting. A'tahullahu bikulli raqatin madinatan. Orang itu akan diberikan tiap satu rakaat itu kota. Jadi enak sekali Gus ya. Jadi kita nggak usah nyalon jadi wali kota, sudah punya kota. Lah bisa dihitung kalau tarawih itu berapa rakaat. Satu rakaat ini satu kota. Artinya kita akan menjadi wali kota nanti di surga. Wali kota surga ini Gus. Wali kota surga. Tapi bagaimana? Bukan seperti di wali kota di tempat kita yang rakyatnya ada yang kelaparan, butuh BLT dan lain sebagainya. Ini dikatakan oleh Rasulullah, tamla'u min ni'amillah, kota yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita menjadi pemimpin suatu kota yang isinya enggak ada penderitaan, isinya menjadi seluruhnya dengan kenikmatan. Maka ini secara tersirat Rasulullah mengatakan atau dawuh atau bersabda, jikalau orang mau jamaah di bulan suci Ramadan, maka secara tidak langsung orang itu masuk
surga. Karena apa? Menjadi wali kota di surga itu. Jadi meskipun nggak secara langsung ini jamaah masuk surga, lah sudah disediakan kotanya, masa nggak ditempati seperti itu? Mungkin seperti itu kalau menurut pandangan saya yang awam ini. Yang selanjutnya, waman barro walidai, siapapun yang mau birrul waliden. Birrul waliden itu menyenangkan orang tua. Beruntunglah bagi kita yang punya orang tua, kita birrul waliden tapi fi Ramadan, dikatakan oleh Rasulullah ini fi Ramadan. Jadi birrul walidennya fi Ramadan, meskipun kita harus birrul waliden juga tidak hanya Ramadan mawon Gus nggih. Jadi birrul waliden itu ya harus terus, tapi ini khusus bulan Ramadan ada sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh Rasul. Ini dikatakan siapapun yang mau birrul waliden fi Ramadan, maka orang itu akan yanalu nadrullahi birrohmah, akan memperoleh rahmatnya Allah. Allah akan memandang orang itu dengan rahmat. Rahmat ini kenikmatan tertinggi. Loh, kok bisa bilang kenikmatan tertinggi? Saya ini pernah pada waktu zaman saya dulu sering istilahnya belajar ke Pondok Sidogiri. Ada seorang kiai yang luar biasa. Tiap gerak-geriknya, tiap langkahnya, beliau selalu ila hadrati li ridho illahi ta'ala wa rahmatih. Artinya dalam setiap langkah beliau berdoa agar memperoleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memperoleh rahmatnya Allah seperti Pak Yai itu tadi, enaklah semuanya, enak. Kenapa saya bilang enak? Saya tahu sendiri Pak Kiai itu punya jamaah yang luar biasa, karena beliau sudah diliputi oleh rahmatnya Allah. Jamaah tiap hari Jumat ini langsung begitu datang, istilahnya membawa bisyarah itu sampai sepinggi ini. Karena apa? Tidak kerja Pak Yai itu, tapi karena rahmatnya Gusti Allah, masya Allah tercukupi semua kebutuhannya. Dikatakan juga jikalau mau berbakti, di samping memperoleh rahmat yang tertinggi dari Allah itu tadi, Rasul sampai berani wa ana kafilun fil jannah, saya tanggung orang itu masuk surga. Lah ini yang menjadi pertanyaan, kalau orang tuanya sudah meninggal gimana ini Gus ya? Kalau orang tuanya sudah meninggal, barangkali mungkin nanti bisa dikomentari oleh Gus yang mungkin sudah sangat paham, apa kita bisa ganti dengan mendoakan orang tua seperti ke makomnya atau bagaimana? Mungkin seperti itu. Jadi berbakti itu saya kira juga bisa dengan cara berdoa. Karena apa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang paling nikmat waktu nanti di kuburan itu ternyata adalah doa anaknya. Ternyata apa? Doa anaknya. Nikmat yang diterima tertinggi di dunia. Misalkan seperti ini, saya bisa membeli apa yang saya idamkan, misal saya bisa membeli mobil mewah. Ternyata orang itu kan sangat bahagia. Ternyata ini tidak ada sebandingannya dengan doa anaknya waktu nanti di kuburan. Apa itu sudah ditacat dengan berbakti? Insya Allah. Semoga saja yang sudah meninggal orang tuanya tetap bisa barro walidayhi fi Ramadan, meskipun hanya lewat berdoa agar ditanggung oleh Rasulullah masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang gak kalah penting, ini wa man qada hajata ahihil muslim. Jadi kalau bulan suci Ramadan ini kita usahakan kita ini selalu membantu saudara kita yang muslim. Mungkin bisa membantu takjilnya nggih Gus nggih. Mungkin takjil seperti apa ya? Apalagi seperti mungkin dengan sodakoh Jum'ah berkah, seperti itu sekarang kan banyak sekali. Itu maka janji Allah, jikalau kita membantu, apakah itu kita memberi takjil, alhamdulillah saat ini di sekeliling kita banyak sekali takjil gratis di kala sore. Bahkan kalau di kota-kota besar, kalau panjenengan mampir ke masjid, pasti itu ada hidangan berat saat ini. Saya keliling sampai di daerah Malang itu hampir semuanya seperti itu. Jadi ada hidangan berat. Itu berarti membantu saudara kita yang muslim untuk berbuka. Lah maka ini janji Allah.
Jikalau kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah akan janji memberikan orang itu alfa hajatin, hajatnya besok yaumal kiamah diberikan oleh Allah. Kita pada hari kiamat luar biasa hajat kita kepada Allah. Karena apa? Di hari kiamat Rasulullah pernah dawuh, setengah hari nanti di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun. Umur kita di dunia hanya sekitar 70 tahun. Ummati baina sitin wasabin, 70 tahun. Hajat kita Masya Allah sangat luar biasa banyak. Bagaimana pada hari kiamat yang setengah harinya 50.000 tahun, betapa banyak hajat kita yang perlu untuk dikabulkan oleh Allah. Entah itu hajat kita ingin makan, kita ingin apa, karena pada hari kiamat dikatakan ada yang mataharinya hanya 1 kilan, ada yang keringat sampai dibuat berenang, tergantung amal ibadah kita. Maka kalau kita membantu saudara kita yang muslim di bulan suci Ramadan, dijanjikan oleh Allah 1000 hajat pada hari kiamat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, ini kita pada hari-hari di bulan suci Ramadan, kita perlu untuk istilahnya sering ke masjid. Sering ke masjid itu apa? Yang pertama, man asroja fi masjidin. Siapapun yang memasang lampu masjid, kalau misalkan masjidnya sudah ada lampunya, ya kita nyalakan. Jadi kita berangkat pertama ke masjid. Kalau mungkin di masjidnya belum ada lampunya, dikatakan ini dipasangkan lampunya. Jadi kalau ada jenengan bulan suci Ramadan melihat ada masjid yang lampunya mati, masjidun min masajidillah fi Ramadan, maka orang itu jikalau mau seperti itu, atau kita bayarkan rekening, bayarkan rekening khusus bulan suci Ramadan, meskipun di bulan yang lain juga sangat baik, maka ini orang itu dijamin kana lahu nurun fi qadbrih. Orang itu kuburannya bersinar terang benderang, gak usah kita beli makom yang yang harganya per kapling 4 miliar yang ada supermarketnya. Ini dijamin oleh Rasulullah, kuburannya kita nanti akan terang benderang. Ini yang sangat penting, karena mungkin kalau panjenengan pernah mengantarkan mayit di dalam kubur, ini betapa gelap gulitanya di dalam kubur. Sudah gelap gulita, ditutup dengan kayu, masih ditutup dengan tanah. Betapa mengerikannya, karena kita masih hidup pun ke kuburan kita sangat ketakutan. Apalagi kalau kita sudah jadi mayit, mau nggak mau harus di situ. Kalau gelap gulitanya, betapa sangat menderitanya kita. Dapat diibaratkan seperti kita mati lampu PLN, itu sudah sangat bingung. Sebentar saja kita sudah sangat bingung, apalagi di kuburan yang kita tunggu sampai hari kiamat. Wa kutiba lahu sahabal musallin. Orang itu selama lampu itu tadi masih hidup, yang dibelikan oleh orang itu, maka orang itu akan dicatat mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang sholat. Artinya apa? Kita belikan lampu di masjid itu yang baik, yang bagus, agar hidupnya lama. Misalkan belikan Philip atau apa, yang pokoknya yang bertahun-tahun itu. Terus orang itu sholat alil malaikah, semua malaikat mendoakan. Ini yang penting. Karena apa? Malaikat ini doanya mustajab cespleng. Di samping ada 4 malaikat utama, wastaghfarallahu hamalatul arsi. Kita akan dimintakan ampunan oleh Allah, oleh malaikat hamalatul arsi kepada Allah. Ini selagi lampu itu menyala di masjid itu, selagi lampu itu masih ada di masjid itu, kita akan didoakan terus. Ini sangat mahal doa malaikat ini, maka perlu kita usahakan. Kita cari masjid-masjid yang lampunya masih mati, kita belikan. Ini khusus bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan fadilah yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul bisa beramaliyah yang telah disebutkan oleh Rasulullah itu tadi, agar kita bahagia nanti di padang mahsyar, bahagia nanti di akhirat, bahagia nanti di kuburan, di mana alam-alam yang sudah disebutkan oleh Rasulullah itu tadi sangat lama semua. Di dunia nggak ada apa-apanya, karena dalam Al-Quran surat Al-Had, 1 hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun dalam kegelapan, maka kita akan sangat menderita. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, karena waktu sudah hampir habis, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Mungkin seperti itu, Gus. Terima kasih, Gus. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali beliau menyampaikan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ada titik tekankan di situ.
Ya, bagaimana caranya kita bisa mengisi bulan Ramadan? Ya, yang salah satunya kita harus menjauhi 5 perkara yang bisa merusak pahala dari bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita isi bulan Ramadan ini dengan cara tolabul ilmi. Ya, karena satu langkah dalam tolabul ini tadi dikatakan akan mendapatkan satu setahun ibadah tanpa henti. Ya. Jadi satu langkah kita di bulan Ramadan untuk mencari ilmu itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan 1000 ibadah tanpa henti. Terus yang selanjutnya kita harus birrul walidain. Birrul walidain penting sekali, birrul walidain. Yang paling terakhir masih ada banyak lagi. Terus yang paling terakhir tadi ada suatu hadis itu tadi. Ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, man asroja tadi. Ya, barang siapa yang menghidupkan lampu. Ya, kalau ada masjid-masjid yang lampunya tidak ada, mati ataupun yang lain, mari kita belikan, dan selama itu nanti lampunya masih hidup, maka di situ banyak sekali berikan Allah kepada kita. Mungkin sedikit ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Gus El Afif Badrul Munif. Sebelum nanti kita tutup, mari kita biar tambah barokah. Ini nyuwun barokah doa pun Gus. Monggo Gus. Marilah kita berdoa, mumpung bulan puasa, doa kita mustajab. Kita mudah-mudahan semua, baik pemirsa NU Turen Official serta semua yang hadir, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah, diberikan sehat walafiat, dan ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh fi kulli sanah, dan akhirnya diberikan husnul khotimah, masuk surganya Allah bi ghairi hisab, bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yanfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki siqa wa su'il qada wa samatatil Allahumma fil lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Gus. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa memberikan ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, bagi pemirsa dimanapun berada, silahkan ya sedekah jariyah, subscribe ya, like and comment di channel NU Turen Official. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.